Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 ingin membawakan materi mengenai sejarah arsitektur Romawi kuno. Arsitektur Romawi kuno mengadopsi unsur-unsur lahiriah arsitektur Yunani bagi kepentingan bangsa Romawi kuno, tetapi berbeda dari bangunan-bangunan Yunani, sehingga menjadi suatu langgam arsitektur baru. Langgam arsitektur Romawi dan Yunani kuno seringkali dipandang sebagai satu rumpun langgam yang disebut arsitektur klasik. Arsitektur Romawi berkembang pada zaman Republik Romawi, bahkan semakin marak pada zaman Kekaisaran Romawi. Zaman didirikannya sebagian besar bangunan yang masih dapat dijumpai saat ini. Arsitektur Romawi memanfaatkan material-material baru, khususnya beton Romawi, dan menerapkan teknologi baru seperti pelengkung dan kubah dalam pendirian bangunan-bangunan yang biasa kukuh dan rekayasa dengan baik. Banyak diantaranya masih membekas di berbagai tempat yang pernah dikuasai Kekaisaran Romawi. Bahkan ada yang masih utuh dan dimanfaatkan sampai sekarang. Arsitektur Romawi berkembang dari gabungan arsitektur Yunani, Etruria, dan Mesopotamia. Bangsa Romawi juga melakukan inovasi dengan menggabungkan teknik dan material konstruksi baru. Arsitektur Romawi berkembang sejak Republik Romawi terbentuk pada tahun 509 sebelum Masehi sampai sekitar abad ke-4 Masehi. Sesudah jangka waktu tersebut, arsitektur Romawi direklasifikasi menjadi arsitektur akhir abad kuno atau arsitektur Bizantin. Sejumlah kecil bangunan penting peninggalan Romawi kuno yang masih ada saat ini berasal dari kurun waktu pra sekitar tahun 100 Masehi. Sementara kebanyakan bangunan penting sintas dari penghujung zaman Kekaisaran, yakni pasca sekitar tahun 100 Masehi. Langgam arsitektur Romawi terus mempengaruhi corak bangunan di bekas wilayah Kekaisaran Romawi sampai berabad-abad kemudian. Bangsa Romawi baru mulai menghasilkan ciri-ciri khas mereka sendiri di bidang arsitektur pada permulaan zaman Kekaisaran. Sesudah berhasil memadukan unsur-unsur pribumi arsitektur Etruski dengan unsur-unsur serapan dari Yunani, termasuk sebagian besar unsur langgam arsitektur yang sekarang disebut arsitektur klasik. Terdapat banyak kota-kota peninggalan Romawi seperti Tabur, Baalbek, Roma, Geras, Vatikan, Girona, dan lain sebagainya. Ciri khas arsitektur Romawi. Yang pertama ada monumenal. Bangunan Romawi dirancang untuk terlihat kuat, abadi, dan anggun. Yang kedua ada simetris. Bangunan Romawi memiliki keseimbangan dan proporsi yang baik. Yang ketiga ada kolom. Kolom merupakan elemen penting dalam arsitektur Romawi sebagai penyangga bangunan. Yang keempat lengkungan. Lengkungan adalah pintu masuk atau keluar yang melengkung. Yang kelima ada kubah. Kubah Romawi biasanya dibuat dengan struktur lengkung bertumpuk. Yang keenam ada mozaik. Mozaik adalah seni dekoratif yang biasanya digunakan untuk membuat lantai dalam bangunan Romawi. Yang ketujuh ada material. Bangunan Romawi menggunakan material seperti beton, batu, dan marmer. Adapun kebudayaan arsitektur Romawi. Yang pertama, sistem teknologi. Arsitektur Romawi menggunakan berbagai teknologi inovatif seperti lengkungan, kubah, beton, dan sistem jalan raya. Teknologi-teknologi ini memengaruhi desain bangunan modern di seluruh dunia. Teknologi Romawi kuno didasarkan pada sistem kerajinan. Pengetahuan teknis diturunkan dari seorang master pedagang ke magang pedagang. Teknologi Romawi kuno menggabungkan pengetahuan teknik dari budaya-budaya yang mereka taklukkan dan mengembangkan teknologi mereka sendiri. Jadi sumber daya kekuatan yang digunakan oleh Romawi kuno diantaranya yaitu tenaga manusia, tenaga hewan, tenaga air, tenaga surya atau tenaga uap. Bangsa Romawi juga dikenal karena memiliki teknik dan konstruksi yang maju, misalnya dalam pembangunan saluran air. Mata pencaharian hidup orang Romawi. Sebagian besar orang Romawi adalah petani, dan beberapa petani adalah budak, meskipun sebagian besarnya adalah orang merdeka.
Mereka menanam gandum, barley, zaitun, anggur, apel, bawang, dan seledri. Mereka biasanya menjual hasil panen mereka ke pasar kota. Petani Romawi membayar pajak sebagian dengan uang dan sebagian lagi dengan hasil panen. Corak ekonomi Romawi kuno adalah perdagangan dan pertanian. Romawi kuno yang terletak di kawasan Laut Tengah sangat cocok dijadikan sebagai pusat perdagangan. Sektor pertanian Romawi kuno mampu menghasilkan komoditas dagang seperti anggur dan gandum. Sistem religi arsitektur Romawi erat kaitannya dengan kepercayaan politisme, yaitu penyembahan banyak dewa dan dewi. Bangunan-bangunan keagamaan Romawi seperti kuil, basilika, dan lengkungan kemenangan didesain dengan berbagai tatanan arsitektur klasik. Ciri-ciri agama Romawi: ritualistik dengan berbagai upacara untuk memastikan hubungan baik antara manusia dan dewa-dewa. Setiap dewa memiliki peran tertentu dalam kehidupan sehari-hari dan alam semesta. Dewa-dewa diasosiasikan dengan berbagai aspek kehidupan seperti rumah tangga, pertanian, peperangan, dan elemen alam. Persetujuan dari para dewa tidak bergantung pada perilaku seseorang, tetapi pada ketaatan yang cermat terhadap ritual keagamaan. Orang Romawi percaya bahwa para dewa dapat dipanggil untuk membantu manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.